Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah rahimakumullah. Para bapak, ibu-ibu, serta jemaah salat maghrib jelang isya Masjid As-Sofia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini di Senin malam, ya, kita sudah masuk tanggal 28 Februari dan juga masuk tanggal 28 Rajab, ya, 28 Rajab. Kalau kita sepakat tadi siang 27 Rajab. Saya cek beberapa kalender, ada dua versi. Ya. Ada yang merahnya hari ini, ada yang besok. Ya. Nggak tahu kalau kalender jamaah sekalian. Ya. Ada yang hari ini merahnya, kalau kalender saya hari ini merahnya. Ya. Jadi liburnya hari ini. Tapi ternyata ada juga yang besok. Ya. 27 Rajab. Ya. Rajab. Beberapa hari lagi ya, kita akan masuk ke bulan suci Ramadan, jamaah. 2 atau 3 hari lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Kita berharap sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Walaupun hadis tentang doa ini tidak sampai pada derajat sahih, ya, tapi dari sisi makna ya bagus-bagus saja. Ya, kita berharap kepada Allah agar memberikan keberkahan, ya, kepada kita di bulan Rajab, Sya'ban dan menyampaikan usia kita ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, jelang atau sampai jelang waktu isya nanti insyaallah, sebagaimana informasikan tadi, kita akan lanjutkan, ya, kajian Sirah An-Nabawiyah. Jadi saya fokus pada pembahasan sejarah hidup Rasulullah SAW. Ustaz-ustaz yang lain mungkin fokus di hadis, fokus di tafsir Quran, Ustaz Ibdal Syah, ya. Nah, saya kebagian membahas sejarah hidup Rasulullah SAW. Jika sesuai catatannya, ini disebut dengan episode yang keempat, ya, pertemuan yang kelima sebenarnya, ya, karena 4 ada muqaddimahnya, ya. Tapi dalam hitungan serial sejarah hidup Rasulullah yang pernah kita bahas, ini adalah pertemuan yang keempat. Bagi jamaah yang, ya, terlambat mengikuti, nah, silakan cek di media As-Sofia, ada linknya, tinggal klik dan jangan lupa subscribe, like dan share. Bikin pesan sponsor, ya, agar tim lebih semangat, ya. Pada episode yang keempat ini kita akan bahas tentang masa remaja Rasulullah, jamaah, di bawah asuhan pamandanya Abu Talib. Nah, ya, sebelumnya kita bahas kelahiran Rasulullah, ya, bagaimana beliau lahir dalam keadaan yatim, alam yajidka yatiman fa'awa. Kemudian sudah kita bahas masa kecil Rasulullah SAW di perkampungan Bani Sa'diyah, ya, disusui oleh ibundanya Halimah As-Sa'diyah. 4 tahun lamanya pernah kita bahas. Pertemuan terakhir, ya, kita juga sudah singgung bagaimana baginda Rasul, ya, diasuh oleh kakeknya. Nah, selepas ibundanya wafat, meninggal dunia, maka baginda Rasul, ya, diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib yang menyayangi beliau, jamaah, lebih dari anak kandungnya sendiri, ya. Ketika Rasulullah SAW berusia 8 tahun, ya, kakeknya wafat. Ya, karena sudah tua, ya, kakeknya meninggal dunia. Saat itu baginda Rasul usianya baru menginjak 8 tahun, ya, masuk dunia remaja, ya.
maka Rasulullah diasuh oleh pamannya Abu Talib, ya, pamannya Abu Talib. Nah, pada fase inilah jamaah baginda Rasul mengalami apa yang disebut dengan masa tarbiyat ilahiyah qablan nubuwah. Jadi jenjang sebelum kenabian. Nah, dari sini nanti kita akan bahas sisi apa saja yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya ini, ya, atau calon nabinya ini untuk kemudian nanti diangkat menjadi pemimpin dunia. Makanya di slide, ya, kalau kelihatan saya kasih judulnya persiapan menjadi nabi. Persiapan menjadi nabi. Kita akan bahas 4 hal ini. Yang pertama, pekan lalu sudah kita singgung. Jadi Rasulullah SAW itu sebelum menjadi nabi sudah disekolahkan. Kalau bahasa hari ini, ya, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa skill, dengan beberapa kemampuan. Nah, sekali menarik untuk kita renungkan hari ini. Ya, paling tidak 4 skill inilah yang mungkin sebaiknya kita ajarkan, kita bina, ya, terhadap anak-anak kita hari ini. Pertama adalah kemampuan leadership, memimpin, karena kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita adalah pemimpin, ya. Anak-anak kita adalah pemimpin. Suatu saat anak-anak kita ada yang mungkin jadi wali kota, ya. Ada yang jadi menteri, menteri juga pemimpin, ya, di kementeriannya, ya. Ada mungkin yang jadi gubernur, mungkin diantara, bukan mungkin lagi, pasti diantara keturunan kita nanti akan ada yang jadi presiden. Ya, Presiden Jokowi kan nggak mungkin selamanya. Kalaupun nambah 2024 paling nambah 2 tahun katanya. Nah, pemimpin, kita adalah pemimpin. Kalaupun tidak mentok-mentok ya pemimpin rumah tangga. Ini sisi ini penting. Yang kedua nanti kita akan bahas kemampuan entrepreneurship. Jadi Nabi itu dilatih oleh kondisinya, ya, diwasilahi, diperantara oleh paman-pamannya, dilatih untuk memiliki kemampuan bisnis. Kita akan bahas nanti. Yang ketiga adalah kemampuan komunikasi dan diplomasi. Ini penting. Di antara kita boleh setuju, boleh tidak, jamaah boleh sepakat atau tidak. Tapi yang saya kritik dari yang kita hormati Menteri Agama kita adalah, ya, komunikasinya. Jadi bukan surat edaran aturan toahnya. Kalau itu sih ya enggak banyak yang begitu fatal lah, enggak fatal-fatal banget. Tapi kemampuan komunikasi yang menjelaskan tentang hal itu, membandingkan suara azan dengan hewan, nah ini yang masalah. Itu yang kita kritik, ya, bukan sisi yang lainnya gitu, ya. Itu apa judulnya apa? Kemampuan komunikasi. Ya, bagaimana seorang pemimpin itu, ya, harus memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Jika tidak, maka akan menjadi blunder. Blunder itu, ya, mental, ya. Jadi keputusan-keputusan itu menjadi tidak efektif. Saya dapat WA dari beberapa teman di daerah Sumatera Utara, Aceh, dan seterusnya, ya. Itu gara-gara keputusan surat edaran menteri itu malah banyak yang masjidnya nambahin toa, Pak. Nah, ini kan blunder namanya, ya. Yang tadinya toanya 2 ditambah jadi 2 lagi jadi 4. Alasannya sih persiapan Ramadan. Nah, ini kan jadi blunder gitu, ya. Jadi kemampuan komunikasi, diplomasi penting. Yang terakhir, ya, memiliki kemampuan militer dan kemandirian. Ya, baik, kita akan bahas satu-satu. Nah, ini seperti kita singgung pada pekan lalu. Ya, pekan lalu, bagaimana baginda Rasul itu dari usia 8 tahun jamaah sampai 12-13 tahun, ya, beliau melatih kemampuan leadership. Kemampuan menjadi pemimpin lewat menggembalakan kambing. Ya. Ini saya kutip dari bukunya Pak Dr. Asyafi Antonio, pemilik Andalusia, ya, Sentul, ya. Dalam bukunya Muhammad Super Leader and Super Manager, beliau mengatakan bahwa menggembalakan kambing, menggembalakan ternak itu, ya, itu punya filosofi tersendiri, ya, melatih seseorang untuk menguasai poin ini, ya. Dengan menggembalakan kambing atau ternak, maka Rasulullah SAW melatih dirinya untuk menjadi pemimpin dari aspek, pekan lalu sempat saya singgung, saya ulang dikit aja, ya. Pertama, pet finding, ya, mencari maisha. Dan inilah poin pertama, tugas pertama seorang pemimpin itu, Pak. Ya, harus bisa memberikan kecukupan makan bagi warganya.
Sebagaimana seorang penggembala bisa nyari makan untuk hewan gembalaannya. Ya. Jadi dengan menjadi penggembala itu maka dia dilatih untuk mencukupi hewan gembalaannya, makanan. Pemimpin juga begitu. Kita sebagai ayah, orang tua, tugas pertama kita apa? Memastikan istri kita, anak kita bisa makan. Itu dulu ya, yang lain sih nyusul. Minyak goreng, bla bla itu nyusul ya. Makan dulu ya. Maka ada teman saya dulu ya, lagi masa-masa perjuangan, saya ingat banget. Sebulan itu pokoknya dia beli beras aja, yang lain nyusul gitu ya. Pastikan anak kita, istri kita bisa makan. Cuma yang hari ini sudah berkeluarga, masih keluarga muda ya, ini tugas pertama kita ya. Yang kedua adalah directing ya. Jadi seorang pemimpin itu sebagaimana penggembala, dia juga ya, harus mampu mendirect, mengarahkan, memimpin, ya, menggiring ternaknya kepada gembalaan. Kita juga demikian, pemimpin harus bisa mendirect. Makanya pemimpin perusahaan itu disebut dengan direktur. Ya, dia yang mengarahkan, mengatur, ya. Controlling, mengawasi. Jangan sampai bawa hewan gembalaan 50, pulang tinggal 20. Nah, ini penggembala nggak benar, pemimpinnya nggak benar. Ya. Ketiga, dia tidak bisa ngontrol yang dipimpinnya, rakyatnya. Ya. Protecting, melindungi, reflecting, dan sebagainya. Nah, ini poin-poin jamaah yang dilatih oleh Rasulullah ketika masa mudanya, masa remajanya. Dan ini berefek secara psikologis dan mental ketika dia betul-betul menjadi pemimpin. Training-training ini bermanfaat. Bahkan pekan lalu saya sampaikan pengalaman Umar bin Khattab. Umar itu kan masa lalunya, masa mudanya, saya pernah sampaikan, dia banyak menghabiskan waktu dengan menggembala hewan milik bapaknya. Jadi pengalaman menggembalakan hewan itu betul-betul melatih Umar untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses. Saya, kata Umar, kalaulah dulu harus melindungi hewan, kemudian menghafal ya, tindak tanduk hewan gembalaan, karena antara hewan yang satu dengan yang lain itu punya karakter yang berbeda. Yang ini mudah diatur, yang ini gampang makan, yang ini gampang sakit. Nah, pengalaman itu, kata Umar bin Khattab, juga saya rasakan dan bermanfaat ketika saya memimpin orang. Karena karakter manusia berbeda-beda, ya, antara satu dengan yang lainnya, gitu kan. Dan bagi seorang pemimpin itu penting, ya, mengetahui karakter, potensi, kemampuan yang dimiliki oleh anak buahnya itu penting dalam rangka memberikan tanggung jawab. Sehingga nanti ada kaidah the right man on the right job, orang yang tepat untuk posisi yang pas. Jangan sampai sebaliknya, orang nggak tepat di posisi yang nggak tepat. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazhiris sa'ah. Itu rumusnya ya. Kalau urusan sudah diserahkan kepada orang yang, kata orang Betawi itu ya, kagak ngerti, fantazhiris sa'ah. Udah, tunggulah kehancurannya. Ya, nanti dia akan hancur pasti. Jika sebuah amanah diberikan kepada orang yang tidak berhak, yang tidak berwenang, tidak berpotensi untuk menjalankannya, maka dia akan rusak ya. Nah, ini jamakumullah ya, poin pertama bahwa baginda Rasul pada usia remaja ini ya menggembalakan ternak. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Allah tidaklah mengutus nabi kecuali di antara mereka sebagian besar menggembalakan ternak. Faqala ashabuhu, para sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, engkau juga? Faqala na'am. Kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Ya, saya dulu menggembalakan ternak untuk penduduk Makkah ala qararit, dan Nabi diupah. Di Nabi itu penggembala kambing yang profesional. Ya, mendapatkan upah. Dia sudah mandiri sejak kecil ya. Baik. Yang kedua jamaah rahimakumullah, merintis bisnis. Nah, ini disebut dengan melatih jiwa entrepreneurship. Ya, melatih jiwa bisnis. Ya. Ini dimulai dari usia 12 tahun. Sejak usia 12 tahun baginda Rasul SAW itu sudah mulai ikut para pamannya berbisnis ke Syam. Kalau kita lihat peta jamaah, Syam itu mana? Ini saya sempat download petanya. Ini Makkah jamaah, Makkah, ya, Makkah, Taif, Makkah, ini Syam, Damaskus.
jauh. Saya sempat iseng ya, saya tarik jarak ini gitu kan, tarik satu titik saya taruh di rumah saya, Tanah Baru, Bogor. Ternyata ujungnya itu Pak sampai ke Luxmawe. Ya. Jadi perkiraan saya, Nabi itu pada usia belasan tahun tadi itu sudah melakukan perjalanan sejauh itu. Jadi jarak Mekah ke Damaskus itu sama dengan ya kurang-kurang lebih dikit lah kira-kira dari Bogor ke Aceh. Jauh. Gitu kan? Ya kalau di kita masih satu negara, tapi ini lintas negara ini. Ya. Kalau hari ini Mekah itu kan daerah Arab Saudi. Damaskus itu wilayah Suriah atau Syria. Nah, dulu satu kawasan namanya Syam. Ya, Syria atau Suriah itu ya dulu satu kawasan namanya Syam. Sekarang nggak ada lagi negara Syam. Oleh Inggris ketika mereka menang perang dalam Perang Dunia Pertama ya, ketika mereka memenangkan peperangan melawan Turki Utsmani, maka wilayah ini dibagi-bagi oleh Inggris. Kan rumusnya sederhana, divide et impera. Jadi kayak kue aja gitu kan. Syam ini mereka kuasai, udah dibagi-bagi kotak-kotakin. Minimal dibagi menjadi 4 negara. Palestina, Yordania, Lebanon, dan Syria atau Suriah. Ya, tadinya satu wilayah, satu provinsi. Ya, di masa Umar itu, Syam itu adalah wilayah paling luas. Ya, gubernur terkenalnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia menjadi gubernurnya lebih dari 20 tahun namanya. Ya, jadi luar biasa. Dahsyat dan perkembangan jadi luar biasa. Pusat kekuasaannya belakangan adalah di kota Damaskus, Suriah. Nabi itu pada masa remajanya jamaah, pada usia belasan tahun sudah melakukan penjelajahan ya, sampai sedemikian luas kawasannya, lintas negara, bukan lintas kota lagi gitu ya. Dan pengalaman ini ya begitu berarti baginda Rasul SAW ya. Makanya nah ini ya, dalam usia 12 tahun diajak oleh Abu Talib ke kafilah dagang ya. Dan di sini ada beberapa peristiwa ya, ketika beliau tiba di Busra ya, tempat di kawasan Syam, Nabi ya, ikut serta dalam peristiwa tersebut. Salah seorang pendeta ya, dikenal dengan pendeta Buhairah ya, dia beragama Nasrani, Kristen. Dia melihat di dalam kawanan kafilah dagang itu ada hal yang aneh, seperti ada awan yang menaungi mereka. Dalam bacaannya ya, dalam bacaan kitab-kitab sebelumnya dan telaah pada referensi mereka sebelumnya, itu adalah tanda Nabi akhir zaman. Ya. Jadi mesti dalam kafilah dagang ini ya, mesti ada Nabi akhir zaman ya, atau cikal bakal Nabi akhir zaman. Karena diantara adalah kemanapun sang Nabi atau calon Nabi itu berjalan, maka dia akan dinaungi oleh awan sehingga dia tidak kepanasan. Maka dikisahkan dipanggillah kawanan kafilah dagang ini, disuruh mampir ke biaranya, tempat tinggalnya gitu ya. Dan datanglah mereka, kata Abu Talib yang memimpin kafilah dagang ini ya, kita diundang oleh Buhairah ya untuk datang ke biaranya, untuk datang ke kediamannya. Dijamu makan-makan lah begitu kira-kira, kan mereka melewati daerah Yordania ya. Karena baginda Rasul masih kecil, 12 tahunan waktu itu usianya, maka kata pamannya, ya Muhammad, ya, Anda nunggu di sini aja, ya, dengan beberapa orang yang lain. Jadi nggak usah semua, kan dagangannya kan di sini. Mereka akan masuk ke dalam. Masuklah mereka ke rumahnya Buhairah ini jamaah. Tapi Buhairah melihat awan itu nggak pindah, tetap aja di situ. Kata Buhairah kepada Abu Talib, suruh kafilahmu, ya orang-orang yang menyertaimu datang ke sini, saya jamu semua. Gitu kira-kira ya. Padahal dia pengen melihat Rasulullah SAW. Kata Abu Talib, udah semua. Ini kami udah datang semua. Enggak, kata Buhairah, masa ada di sana gitu kan? Oh ada. Siapa? Anak saya katanya kan? Anak saya. Oh enggak. Ya, engkau tidak punya anak kecil gitu kan? Atau bukan anakmu ya? Karena dia tahu bahwa Nabi akhir zaman ini enggak punya ayah, gitu kan? Jadi kalau ada yang ngakuin ayahnya pasti bukan ayahnya. Maka singkat cerita diajaklah baginda Rasulullah SAW ke tempat tersebut dan usap kepalanya, lalu kemudian dilihat. Kata Buhairah kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, ya, jaga anak ini. Kalau bisa jangan diajak main terlalu jauh. Karena kalau ada orang-orang Yahudi yang mengetahuinya,
maka dia akan bisa mencelakakannya, bahkan memungkinkan membunuh. Ya, ini anak nanti akan menjadi Nabi akhir zaman. Maka dalam cerita itu dikisahkan Nabi sempat dipulangkan kembali ke Mekah, namun beberapa tahun kemudian ketika usia Rasulullah sudah dewasa menginjak 14-15 tahun ya, Nabi pun diajak kembali oleh paman-pamannya untuk berbisnis ke wilayah Syam ya, dengan jelajah ke berbagai makanya wilayah. Jadi bukan hanya ke Syam, Nabi juga ke Bahrain. Suatu saat ada seorang anak muda datang dari Bahrain, bertemu Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah, lalu kemudian Nabi menanyakan beberapa hal tentang tempat-tempat di Bahrain. Maka para ulama menjelaskan bahwa Rasulullah berbisnis bukan hanya ke Syam tapi juga ke Bahrain, dan memungkinkan sangat Nabi juga pernah ke Palestina ya, karena untuk melewati atau menuju ke Damaskus itu pasti melewati Palestina. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita jamaah bahwa salah satu hal penting, saya suka sampaikan, salah satu hal penting yang harus kita asah ya, dalam diri anak kita diantara adalah jiwa entrepreneurship, kemampuan bisnis. Ya. Belajar dari baginda Rasulullah SAW, dan ini saya kutip dari bukunya Robert Kiyosaki, penulis Jepang yang terkenal itu ya. Kata beliau dalam analisanya, umumnya tahapan-tahapan para pengusaha itu 4 kamar. Ya, pertama employee. Employee itu artinya karyawan. Ya. You have job, dia punya kerjaan dan digaji. Nabi juga pernah menjadi karyawan, menggembalakan ternak dan digaji. Jadi jamaah yang hari ini masih menjadi karyawan atau menjadi karyawan no problem, nggak masalah. Nabi juga pernah. Ya. Namun bagusnya ya, dia terus mengembangkan dirinya. Maka ada tahapan yang kedua disebut dengan self-employed. Ya. You own a job. Jadi pekerja profesional. Jadi kalau karyawan itu jamaah, dia bekerja dan digaji oleh orang lain. Dia bekerja untuk orang lain, dia digaji. Tapi kalau self-employed itu enggak. Dia bekerja untuk dirinya sendiri. Ya. Saya punya teman trainer. Saya nggak usah sebutkan namanya ya. Dan kita diskusi tema ini waktu itu. Dan ini menyadarkannya gitu kan. Dan belakangan luar biasa. Jadi dia trainer Pak. Saya ingat gajinya waktu itu sebulan sekitar 10 juta sebagai trainer. Tapi Ustadz yang bikin saya nyesek kata gitu kan. Apa itu? Saya kan karyawan. Digaji setiap bulan. Kata gitu kan. Tapi deal perusahaan dengan klien gitu kan. Dia punya perusahaan trainernya gitu kan. Nah, dealnya dengan klien gitu kan. Dengan klien itu saya tahu persis. Itu sekali training gitu kan, mereka bayar ke kami itu 30 juta. Sebulan saya bisa 4 atau 5 kali ngisi training gitu kan. Nyesek Ustaz, saya tahu angkanya itu ratusan juta, saya cuma kebagian 10 juta katanya kan, sebulan. Iyalah saya bilang, ente kan karyawan saya bilang kan. Terus harus bisa mengangkat diri suatu saat menjadi self-employed. Anda pelajari teori-teorinya, manajemennya, dan qadarlah. Sekitar 1 atau 2 tahun kemudian apa yang kemudian terjadi? Dia keluar perusahaannya dan sekarang bikin usaha sendiri. Bikin lembaga training sendiri. Nah, you own a job. Dia yang punya. Ketika negosiasi dengan klien sekian puluh juta, ya punya dia. Ini disebut dengan self-employed. Sharing kedua, ini mungkin bisa jadi inspirasi bagi anak-anak muda hari ini ya. Adik kandung saya Pak, asli di Palembang sana ya. Dia hampir 7 tahun menjadi karyawan. Sama. Sebagai salah satu kepala kasir sebuah perusahaan perdagangan mall ya, saya nggak usah sebutkan namanya biar aman lah gitu ya. Dia hampir 7 tahun menjadi kepala kasir. Gajinya terakhir sekitar 8,5 juta, lumayan ya untuk orang yang baru punya 2 anak. Tapi yang bikin nyeseknya itu tadi, dia sebagai karyawan berangkat paling awal, pulang paling akhir, namanya kepala kasir. Ya, berangkat jam 8 sebelum toko buka jam 10 gitu kan, atau jam 9 lah dia udah datang ya, pulang jam 10 jam 11 malam. Ya, saya kasih buku saya, buku ini. Nah, buku saya ini ya. Buku judulnya Beginilah Rasulullah Berbisnis. Ya, kemudian kami ngobrol, saya bilang suatu saat mesti difikirkan untuk mengubah nasib menjadi self-employed.
ya, bekerja untuk diri sendiri. Entah gak usaha sendiri dan seterusnya. Dan setahun kemudian dia WA ke saya, Kak, saya resign dari perusahaan. Oh ya, saya bilang iya. Dan sekarang dia mulai merintis usaha sendiri. Apa yang kemudian terjadi? Dan kami terus saya kasih motivasi ya. Penghasilannya yang dulu sekitar 8,5 juta itu sekarang mungkin 4 kali lipat dia dapatkan dari hasilnya. Ya, dengan waktu yang lebih luasa, dia bisa mendampingi anak yang belajar, ya, karena sudah membuka usaha sendiri. Nah, Rasulullah SAW juga demikian. Jadi self-employed, ya, dia usaha sendiri dan puncaknya nanti, ya, bisa naik ke level yang ketiga, business owner. Jadi pemilik perusahaan. Nah, kalau sudah demikian gitu kan, maka yang bekerja adalah orang lain untuk dirinya sendiri. Mulai mempekerjakan orang lain. Dan puncak tertinggi dari pengusaha itu adalah investor. Investor itu usahanya jalan, yang punya jalan-jalan. Itu investor ya. Jadi usahanya jalan, orang yang punya jalan-jalan gitu ya. Jadi ini tingkatan tertinggi. Sekarang kita lihat Rasulullah. Rasulullah SAW itu ketika sebelum menikah dengan Khadijah, dia masih bekerja dengan Khadijah. Tapi ketika menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun, ini bahasan kita pada pekan depan insyaallah, pernikahan Nabi dengan Khadijah, dia sudah memiliki bisnis sendiri bersama Khadijah radhiyallahu anha. Tapi masuk usia 37 tahun, itu tidak lagi, Pak. Jadi kalau kita telaah sejarah hidup baginda Rasul secara detail, masuk usia 37 tahun, Nabi itu tidak berbisnis lagi, mengurangi aktivitas bisnisnya. Apa yang beliau lakukan? Beliau berinvestasi, ya, nyuruh orang untuk bawa dagangannya ke Syam atau ke Yaman, ke Bahrain, ke Palestina dan seterusnya. Dia lebih banyak menyendiri. Maka pada 3 tahun sebelum kenabian ini, Rasul itu punya kebiasaan disebut dengan at-tahannus, menyendiri. Di antara tempat yang paling sering digunakan oleh baginda Rasul untuk menyendiri itu adalah Ghar Hira, A'la Jabalin Nur, ya. Di sebuah gua, Pak, di atas bukit cahaya, Jabal Nur. Ya, jadi Jabal Nur itu sebuah bukit, ya, ketinggiannya berapa ya? Ya 1,5 jam lah naik jalan kaki. Kalau dari bawah naik ke atas itu saya biasa bawa jamaah umrah itu 1,5 jam. 1,5 jam itu udah plus selfie ya. Banyak naik dikit selfie, foto-foto itu yang bikin lama biasanya. Kalau tanpa foto-foto 1 jam nyampe gitu ya. Nah di atas itu ada gua namanya Gua Hira. Ya, disitulah tempat Nabi sering sekali bertahanus, berdiam diri, menghindari hiruk pikuk dunia, tidak berbisnis lagi, gitu kan? Lalu kemudian tidak ikut-ikutan sebagian besar kafir Quraisy yang berjudi, mabuk-mabukan, hidup glamor, susah enggak. Beliau mulai menyepi diri. Dan ini pengkondisian qablal bi'tsah, sebelum baginda Rasul menjadi Nabi. Jadi sehingga pada usia 40 tahun itu Nabi itu enggak sibuk bisnis lagi. Ya, kalau kita kan 40 tahun baru merintis. Masalahnya gitu kan, baru merintis. Nabi enggak, 40 tahun udah settle, udah mapan. Ya. Karena itu dalam kajian-kajian saya suka mengisi kajian training anak-anak muda itu bicara tentang planning hidup, merencanakan hidup. Saya bilang tancapkanlah titik sukses Anda itu di usia 40 tahun. 40 tahun udah sukses mestinya. Jangan 40 tahun kuliah belum beres, kerjaan gak jelas, nikah belum, rumah belum, ini gawat gitu ya. Jadi teman-teman ya, anak-anak muda di belakang ya, pikirkan coba. 40 tahun saya mesti sudah settle, sudah menikah, sudah punya rumah. Kalau bekerja sudah punya pekerjaan yang tetap. Kalau bisnisnya udah jelas. Jangan bisnis lu mah gak ada, lu mau gua ada. Jadi apa aja dijualin, kan ujungnya nggak jelas gitu kan. Jadi saya punya teman dulu, setiap ke rumah datang bawa bisnis baru, dagangan baru. Saya bilang, ente jualan apa? Lu mah gak ada Ustadz ya, lu mau gua ada, ya apa aja. Jadi ujung-ujungnya nggak jelas. Nah jadi usahakan 40 tahun itu jamaah udah settle, udah mapan gitu kan. Ya meleset sedikit 42, 43 oke lah. Tapi jangan sampai usia 50 tahun nggak jelas. Ini bagian dari strategi kita. Rasulullah demikian. Pada usia 40 tahun itu Nabi nggak mikirin lagi bisnis, nggak mikirin duit, udah selesai. Ya. Maka
ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada beliau, Nabi udah fokus dakwah. Untuk mengembangkan dakwah. Masalah uang udah selesai bagi Rasulullah SAW. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Pada pertemuan depan kita akan bahas turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW, misteri usia 40 tahun. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya, di situ ada arba'ina sana. Mestinya usia 40 tahun itu seseorang sudah mencapai titik sukses. Ini yang kedua. Ya, dan ini pelajaran bagi kita hari ini. Saya ingin sampaikan jamaah bahwa poin ini penting. Anak-anak muda kita hari ini harus dibekali gitu kan dengan spirit ini. Ya, dengan spirit entrepreneurship. Bahkan slogan-slogan saya suka sampaikan itu ya, apapun profesi Anda, milikilah jiwa entrepreneurship. Apapun profesi Anda. Ya, mau karyawan, tapi karyawan yang punya jiwa entrepreneurship. Karyawan yang punya jiwa entrepreneurship itu jamaah adalah karyawan yang enggak gampang mengeluh, karyawan yang inovatif, karyawan yang suka memberikan usulan-usulan, ide-ide cerdas. Ini karyawan yang punya jiwa entrepreneurship. Kalau karyawan yang tidak punya jiwa entrepreneurship, dia ngeluh aja kerjaannya. Gaji saya kok dibanding dengan direktur kecil banget. Iya, dia kan bukan direktur gitu kan. Ngeluh aja, itu bukan karyawan yang baik. Tapi karyawan yang berjiwa entrepreneurship itu dia berusaha untuk mengembangkan perusahaannya. Ya, maka saya suka sampaikan, walaupun Anda bekerja, ya, tapi anggaplah itu bagian dari proses pembelajaran. Asyik Pak, teman-teman sekalian di belakang ya, kalau kita bekerja dengan niat sambil belajar itu nggak ada capeknya. Karena selain dapat gaji, kita juga dapat ilmu. Saya ingat, ya, saya itu 7 tahun jadi karyawan di media cetak besar waktu itu ya. Survei kedua Asa Nelson, majalah Islam Sabila itu peringkat kedua. Saya 7 tahun di sana. Tapi saya niatkan ketika 7 tahun saya bekerja, saya niatkan apa? Saya niatkan belajar. Walaupun profesi dan job saya reporter, wartawan yang liput di mana-mana, tapi juga saya belajar menulis. Saya juga belajar melayout, mendesain. Saya juga belajar hal-hal yang berhubungan dengan mencetak. Saya nggak tahu persis ukuran kertas, jenis kertas, nyetak di mana. Saya juga belajar marketing, ya, 145 agen kami waktu itu ya, mungkin lebih dari 50% kenal dengan saya gitu kan. Saya suka kontak, suka kalau keluar kota saya datengin. Misalnya saya ditugaskan misalnya ke Balikpapan, ya, untuk meliput acara atau untuk mengisi acara ya. Maka ketika saya ke Balikpapan itu yang saya temui siapa? Agen kami di sana. Padahal itu bukan urusan saya, tapi saya kenal dengan mereka. Sehingga ketika saya keluar di tahun 2007, Desember 2007, saya bisa mendirikan majalah sendiri, ya, karena sudah punya pengalaman sebelumnya. Ya. Saya yang punya majalah milik sendiri dengan kerjasama dengan yang lain. Ini disebut dengan memiliki jiwa entrepreneurship. Karyawan pun harus punya jiwa entrepreneurship, dan itu nggak ada ruginya. Ketika karyawan berpikir untuk mengembangkan perusahaannya, itu nggak ada rugi bagi dirinya. Itu akan menguntungkan dirinya dan perusahaan. Jadi jangan takut ya. Nah, profesi yang lain misalnya bahkan saya suka sampaikan nih misalnya siapa? Dokter. Mohon maaf di sini ada dokter. Dokter ya yang tidak punya jiwa entrepreneurship, dia datang dari rumahnya ke rumah sakit, ngobatin orang, pulang dan begitu aja. Tapi seorang dokter yang punya jiwa entrepreneurship, Pak, dia akan berpikir mengembangkan potensi dirinya. Dia suatu saat berpikir akan bikin klinik, bikin apotek untuk mengembangkan ya apa yang ada. Ketika dia pensiun dia nggak nganggur karena sudah disiapkan, gitu ya. Penulis, ya, penulis buku itu juga harus berpikir entrepreneurship. Seorang penulis yang tidak punya jiwa entrepreneurship, dia akan nulis selesai satu naskah dikirim ke penerbit, selesai. Sisanya dia menikmati royaltinya. Ya, ini penulis yang tidak punya jiwa entrepreneurship. Penulis yang punya jiwa entrepreneurship seperti sampaikan oleh Ustadz Muhammad Fawzul Azim, ini salah seorang pakar keluarga dan kemudian penulis buku-buku keluarga, pernah mengatakan, saya itu kalau menulis, kata beliau, saya berpikir bagaimana buku saya ini laku. Jadi matre banget ini ya, kesannya ya. Tapi enggak ya. Sebab ketika dia berpikir menulis supaya bukunya laku, maka dia akan menulis dengan baik. Ya, dia akan menulis dengan ihsan, ya. Dan berharap bukunya laku sebanyak mungkin, sebab ketika bukunya laku dibaca oleh semakin banyak mungkin orang, itu artinya apa? Ide-idenya ya, dibaca orang. Jadi di situ dia mendapatkan pahalanya. Soal royalti itu nyusul pasti gitu kan. Ini penulis. Saya suka sampaikan, ustadz
Ya, Ustadz juga demikian. Ustadz yang tidak punya jiwa entrepreneurship, maka dia akan ngisi taklim, kajian dari ke masjid ke masjid, majelis taklim selesai. Tapi Ustadz yang punya jiwa entrepreneurship, ya, suatu saat dia akan bikin dia akan bikin pesantren, dia akan bikin kasus. Ini perlu kita miliki. Ya. Termasuk juga para pensiunan Pak, yang tidak punya jiwa entrepreneurship, wah itu bisa sakit tuh. Begitu pensiun, nggak ada kerjaan, stres, dan banyak yang kena stroke. Karena tidak punya jiwa entrepreneurship. Tapi yang punya jiwa entrepreneurship enggak. Ya, 25 tahun sebelum pensiun dia harus siapkan. Nanti kalau saya pensiun, saya akan ngapain? Bukan hanya bicara tentang bisnis, uang gitu kan. Mungkin dia akan bikin lembaga sosial. Dia akan bikin misalnya yayasan yang akan bisa menaungi banyak yatim piatu. Ya, memberikan santunan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah ini disebut dengan memiliki jiwa entrepreneurship. Rasulullah SAW di-install, kalau bahasa komputernya itu kan, jiwa ini dalam dirinya sehingga ketika beliau menjadi nabi, dia bisa mengembangkan potensi ini bersama dengan para sahabat. Yang ketiga, mengasah keahlian diplomasi dan komunikasi. Ya, pada usia bahkan sejak Rasulullah SAW diasuh oleh kakeknya, pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan, Nabi itu sudah dilatih oleh kakeknya dan pamannya, ya, melakukan komunikasi, berdiplomasi dengan banyak orang. Kita ingat riwayat bagaimana kakeknya Abdul Muttalib itu membentangkan sorban, mendudukkan cucunya ini di hadapan orang banyak, ya, dan mengatakan ini cucu. Ya. Abdul Muttalib juga dikisahkan sering sekali membawa Rasulullah ini dalam rapat-rapat besar ketemu dengan banyak orang. Ya, sehingga Nabi itu walaupun usianya masih 6-8 tahun jemaah, tapi dia sudah terbiasa ketemu dengan banyak orang. Makanya ya, ketika kita bawa anak kecil ke masjid, ke pertemuan-pertemuan, itu penting. Ya, hari ini saja saya nggak bawa anak karena pada som di rumah dan kemudian tidak ikut, ya. Biasanya saya kemana-mana saya bawa anak-anak saya, ya, anak-anak. Walaupun usia mereka baru 8-9 tahun, ya. Ini untuk apa? Untuk membiasakan mereka kenal dengan banyak orang. Rasulullah juga demikian jemaah. Pada usia-usia remaja awal-awal, ya, atau 8 tahun, 9 tahun sambil menggembalakan ternak tadinya, dia sudah terbiasa ikut terjun dalam kegiatan masyarakat. Sampai pada masa-masa, misalnya masa-masa 20 tahunan, ya, Nabi juga terjun ke masyarakat. Jadi Nabi itu gaul. Jadi enggak kuper, enggak mentang-mentang mau jadi Nabi di rumah aja, enggak. Nabi itu ikut serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Salah contohnya ini. Saya akan contohkan ini terkenal dalam kisah, ya. Namanya Hilful Fudul jemaah. Jadi suatu saat ada seorang pedagang. Ada yang mengatakan pedagang itu dari Yaman, ada yang mengatakan dari Madinah. Terjadi perbedaan pendapat. Pedagang datang ke Mekah, bawa dagangannya. Ini ada yang mengatakan dia orang Yahudi Bani Quraisyah. Dia bawa dagangan ke Mekah, dibeli oleh Al-As bin Wa'il, seorang pengusaha Mekah. Ya. Akadnya bayar belakangan, ngutang. Ya. Jadi dagangannya bawa buah-buahan bla bla dari Madinah dibawa ke Mekah, ya, dibawa. Nah, bayarnya tahun depan. Ini disebut dengan al-bai'u bisamanin ajil. Ya. Jadi transaksi bisnis dengan akad bayar entar. Dalam Islam ini boleh-boleh saja. Namanya ngutang nih Pak, ya. Jadi kami di majalah dulu sering sekali seperti itu, ya. Kami bawa naskah ke percetakan. Bayarnya kapan? Entar. Edisi depan, ya. Nyetak edisi kedua, bayar edisi ke-1. Itu boleh-boleh saja. Tapi ingat, jangan ada riba. Ini penting, ya. Riba nggak boleh, haram, gitu, ya. Apa maksudnya? Jangan sampai kalau bayar cash harganya 30 juta, karena bayarnya bulan depan jadi 35 juta. Nah ini riba, ini nggak boleh. Dulu begitu, ya. Dulu karena ayatnya kan belum turun, mereka masih kafir. Al-bai'u bisamanin ajil, ya, ma'az ziyadah. Itu akadnya. Jadi transaksi jual beli bayar yang tar dengan tambahan bunga. Haram. Tapi dulu mereka pakai itu. Makanya orang Yahudi ini mau, walaupun bayarnya tahun depan, mau dia. Kenapa? Karena ada lebihannya. Ya. Kalau bayar sekarang sekian, kalau bayar tahun depan sekian, makanya dia mau. Sampai suatu saat
pada tahun berikutnya, Al-As bin Wa'il ini nggak mau bayar. Dia nggak mau bayar. Alasannya apa? Buah-buahan produk yang dibawa tahun lalu itu busuk, jelek. Dan begitu karakter orang-orang Yahudi dulu kalau bisnis, Pak. Jadi kalau jual buah-buahan, atasnya mulus-mulus, gede-gede, bawahnya jelek. Wah, ini nggak benar ya. Jangan saya bulan lalu ngomel habis-habisan, tapi ya akhirnya banyak-banyak istighfar juga. Ketipu. Jadi ngisi kajian maghrib di Cibubur, kota wisata, Masjid Darussalam. Ya, itu saya sebulan sekali ya, setiap pekan kedua. Di pinggir jalan agak macet, tapi ada tempat parkir. Ada yang jualan duku Palembang. Wah, ini menarik gitu kan. Berhentilah saya, Mas. Ya. Berapa sekilo? 30, Pak, katanya. Wah, ini lumayan mahal, tapi ya udah berhenti, pengen juga gitu kan. Saya cicipin, boleh cicip boleh. Manis, wah ini asli. Saya lihat ya, kotak ya. Wah, ini kalau pakai kayu bungkusnya asli Palembang, tapi kalau pakai karung itu duku parung namanya ya. Salah satu ciri duku Palembang itu ya ngotak, dia pakai kotak kayu biasanya ya. Sebab duku Palembang itu, Pak, kulitnya tipis-tipis. Ada orang Palembang di sini. Jadi duku parung itu kulitnya tebal-tebal. Karena kulitnya tipis, maka dia harus pakai kotak, pakai kardus, bukan kardus apa namanya, peti, pakai peti. Ya. Wah, ini asli Palembang. Saya ngambil uang ke mobil, ditimbangin 2 kilo, Pak. Kalah 2. Besar-besar, bagus-bagus. Begitu sampai mobil udah jalan, dibuka, kecil-kecil semua. Ini penipuan gitu kan, nggak boleh begini ya. Jadi sengaja dia pajang gede-gede, mulus-mulus, putih-putih, yang dikasih ke kita kecil-kecil semua. Saya mau balik lagi, udah mepet waktunya, kata istri, udahlah, itu udah rezeki dia. Bukan rezeki dia, ini nipu. Saya bilang, nggak boleh. Nah, jadi orang Yahudi tadi kelakuannya begitu, Pak. Sehingga Al-As bin Wa'il ini nggak mau bayar gitu ya. Yang Anda bawa tahun lalu itu ya, buah-buahan yang la yusluhu illa lil bahaim. Nggak bisa dimakan kecuali oleh hewan. Udah isya ya? Pak, udah. Insyaallah cepat banget. Saya closing di sini ya, cerita ini dulu. Kita isya ya. Nah, jadi akhirnya dia ngamuk, marah-marah tuh orang Yahudi, marah-marah, dan apa yang kemudian terjadi? Tokoh-tokoh Quraisy ngumpul di rumah Abdullah bin Jud'an, namanya Abdullah bin Jud'an, dan mereka nyepakati ya, agar tidak muncul kekisruhan, mengganti gitu kan uang Yahudi tersebut, dan mereka ramai patungan dibayar. Kata Rasulullah, saya menyaksikan beserta dengan pamanku, ya, kami membuat kesepakatan di rumah Abdullah bin Jud'an untuk menyelesaikan urusan tersebut. Dan kalau saya diajak untuk menghadiri peristiwa itu, pasti saya akan datang. Poinnya apa? Nabi juga ikut menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Karena itu anak-anak muda di belakang, teman sekalian ya, Anda atau kita jangan keenakan sendiri di rumah. Terjun ke masyarakat, ikut selesaikan urusan mereka. Kalau mereka gotong royong, kita ikut serta, gitu kan? Ada masalah kita selesaikan. Nah, Rasul juga demikian. Jauh sebelum menjadi nabi, beliau sudah menjadi orang-orang yang bisa ikut serta menyelesaikan masalah umat. Nah, ini muqaddimah ya, sebelum kehadiran Rasulullah SAW. Mungkin pada pekan depan kita akan sempurnakan sedikit sambil membahas zawaju an-nabi, pernikahan Rasulullah SAW. Sudah masuk waktu Isya, kita siap-siap melaksanakan sholat Isya. Manakala ada pertanyaan nanti kita bisa diskusi non formal di sini saja, nggak usah pakai meja ya. Kalau ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan insyaallah. Jazakumullah khairan. Siap-siap salat Isya. Mohon maaf atas kekeliruan. Biar berkah, kita cukupkan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan muazin. Allah